Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita ke next box, Pak Ram. Iya, ada lagi. Selanjutnya, nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Baik. Cuan. Kerugian terbesar yang pernah Bapak alami itu berapa banyak, Pak? Secara cuan, secara materi. Kalau saya kumpulkan, saya nggak tahu. Tapi setiap film, yang itu waktu kita produksi, paling juga 1 miliar. 1 miliar sekarang nilainya 25 miliar. Berkaitan dengan cuan atau idealisme. Iya. Bukan perempuan biasa, 3 perempuan. Itu share dan ratingnya tidak 2 digit. Betul. Tapi membanggakan seorang Ram Punjabi di tengah tuduhan bahwa Ram Punjabi hanya memproduksi film-film sampah saat itu diberitakan. Lalu Pak Ram bilang, lihat dong bukan perempuan biasa, lihat dong 3 perempuan. Yeah. Jadi ketika kita bicara soal idealisme bukan semata-mata bicara cuan, tapi bangga atau tidaknya seorang produser. Menurut Tapi Pak, saya tidak produksi untuk mencari kebenaran dari masyarakat. Ya. Saya kebetulan suka cerita dari 3 perempuan. Arifin Senur. Dan saya suka cerita dari yang diperankan oleh Mbak Christine Hakim. Itu menjadi satu kebanggaan saya tersendiri. Saya tidak untung di film Soekarno, tapi saya merasa bangga. Itu waktu juga saya tidak produksi untuk mencari seolah-olah saya sudah berlaku, saya sudah bersalah, saya harus membaiki image dan karakter saya. Itu saya serahkan ke masyarakat. Yang penting saya kerja dengan ketulusan hati saya mau menghibur masyarakat. Kalau masyarakat senang, alhamdulillah. Nah pertanyaan saya juga ke Mbak Christine, kenapa mau menerima tawaran itu? Dan yang saya tahu, salah satu orang yang tidak mau pakai kontrak, yang tidak disetujui oleh Pak Ram, yang lain kan dikontrak. Mbak Christine dikasih kebebasan. Saya lupa tuh waktu itu. Tapi yang jelas waktu saya menerima bukan perempuan biasa itu, karena memang bukan perempuan biasa. Karena saya menghargai Mas Arifin almarhum, karena itu karya terakhir Mas Arifin almarhum yang ditulis sebelum beliau wafat. Dan ya nggak ada alasan artinya untuk saya menolak. Apalagi setelah Yayang juga menjelaskan bahwa pada saat Mas Arifin menulis cerita itu, yang di dalam benak beliau adalah saya yang main menjadi ibunya Desi Ratnasari itu. Itu. Oke, baik. Virgi, silakan. Ya, Pak Ram, ini banyak yang sudah beralih artis dari keinginannya mendapatkan istilahnya kontrak secara cash, tapi lebih kepada boleh nggak sih sekarang sahamnya dari Gimana? saham dari produksi gitu, jadi udah bukan lagi cuannya berupa langsung kontrak dan dapat cash. Kita terbuka, kita tidak larang untuk tidak memberikan itu. Tapi pernah itu, ada berarti selama sebelum masuk ke IPO? Kalau sahamnya Ram, tidak ada yang mau terima saham, dan terus terang saya juga tidak menawarkan itu. Kalau sekarang juga mau beli, saya sarankan masih bisa untung. Karena bicara cuan kan. Gimana? Bang Valen bicara cuan? Besok hari Jumat masih Anda bisa beli loh. Sahamnya beli pasti Anda cuan minggu depan. Ini udah. Tapi yang pasti fenomena sekarang lebih banyak yang suka kontan cash ya Pak ya, daripada saham. Oke, terima kasih. Itu tadi untuk box cuan. Langsung bisa bayar cicilan. Kita akan masuk ke box selanjutnya. Lagi? Nomor berapa, Pak Ram? Harusnya yang saya pilih nomor yang tinggi, tapi saya pilih paling rendah, nomor 2. Nomor 2, kita buka box nomor 2. Keponya plus 62. Silahkan dimulai. Kan di film-film Bapak ini yang sudah saya tonton itu kebanyakan bergenre komedi, romantis, dan horor yang diperankan oleh orang dewasa. Nah, Bapak pernah nggak sih kepikiran untuk membuat sebuah film tentang anak-anak yang diperankan oleh anak-anak? Dari Bapak sendiri, kenapa Bapak belum membuat film tersebut? Apakah ada alasan dari segi alur cerita atau kurangnya pemain, atau bagaimana sih Pak dari keuntungannya menurut Bapak sendiri? Terima kasih. Kalau Anda nggak punya mau punya niat untuk main film,
saya akan pinjam suara Anda untuk pakai di film saya. Begitu manis dan merdu suara Anda. Luar biasa, hebat. Oke. Jadi film anak-anak sebetulnya saya akuin perlu waktu untuk merubah selera mereka dari film-film superhero yang umur 7 tahun juga sudah ngerti superhero. Tapi hal itu adalah tugas saya untuk pikirkan tema-tema anak-anak yang juga ditonton oleh anak-anak, bukan hanya diapresiasi oleh kaum tertentu, tapi produsernya tidak mendapatkan penonton. Itu adalah homework saya. Terima kasih atas sesuatu yang ada dalam hidup benak saya, akan saya kerjakan itu. Nanti mudah-mudahan diundang lagi sama Q&A dan Anda undang dia, saya sudah ada film anak-anak. Terima kasih, kita lanjut ke next box. Silakan Pak, nomor berapa? Jadi 3 kali 3 9 kan, saya pilih 3. Oke. Oke. Cameo. Nah, oke, cameo. Valen silakan. Ya. Di televisi Pak, Iya. saya tahu televisi punya daftar blacklist untuk talent. Misalnya saya di blacklist sama mana gitu. Apakah di Multivision gitu juga punya nggak Pak daftar blacklist artis? Ada. Ada Pak? Ada. Kriterianya seperti apa yang dilihat? Kriterianya bukan alasan pribadi, bukan alasan like and dislike, tapi dari karakternya sendiri. Perusahaan lagi sulit, tapi niat bayar itu ada, ya kan? Saya tidak malu menceritakan tentang kondisi kenapa di blokir di blacklist itu spesifik aturannya. Kalau perilaku artis ini yang dianggap melanggar norma-norma masyarakat, misalnya artis, narkoba betul, itu jadi itu pertimbangan, bukan pertimbangan, itu sudah jadi keputusan. Dalam kontrak pun disebut bahwa mereka akan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Ada berapa nama Pak di blacklistnya? Gak banyak. Gak banyak. Gak banyak. Tapi yang jelas tidak ada di antara kalian. Ini kita aman Pak. Tidak ada dari kalian. Tidak Pak. Aduh, ya, alhamdulillah. Kita akan lihat box yang tersisa Pak Ram. Box 9, box terakhir. Kita buka. Box office. Oke, box office. Nah, yang paling berjasa dalam karir Pak Ram itu siapa Pak? Ibu saya. Ibu. Seperti apa support seorang ibu bagi Ram Punjabi? Ibu saya menjadi single parent waktu saya masih umur 12 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan berapa besar kesulitan, berapa besar pengorbanan yang ibu lakukan untuk membesarkan kita 6 orang. Saya tidak bisa melupakan jasa itu. Kadang-kadang saya cerita pada istri saya kira saya tidak fair dengan ibu saya. Saya tidak bisa memberikan apa yang menjadi hak beliau. Terus dia bilang, udahlah, sekarang itu jangan diulang lagi terhadap keluarga lainnya. Dan Bapak anak keempat dari 6 bersaudara dan Bapak justru tulang punggungnya Pak? Saya yang pindah ke Jakarta dulu, saya mendapatkan gaji pertama dan saya tidak malu mengatakan 1.000 perak. 1.000 perak di tahun berapa Pak? Tahun 58. Oke, 1.000 perak, 500 saya kirim ke ibu saya di Surabaya untuk hanya tambahan karena 2 kakak masih di situ. 500 saya simpan. Saya simpan untuk beli sepeda. Semua ada jalan keluarnya asal punya tekad untuk mencapai target. Iya, dan didukung oleh support system tadi ya, Ibu ya. Oke. Itulah kenapa kemudian jadi box office. Ya. Oke. Mereka harus tahu bahwa dunia film itu bukan seglamor yang Anda lihat di layar kaca. Tanya berapa sulitnya kalau Christine Hakim jadi pemain di salah satu film, berapa besar pengorbanannya dan sumbangsinya. Saya tidak bisa ceritakan. Saya masih beruntung jadi produser yang bisa kanan kiri saya bebas jalan, tapi mereka harus di satu tempat.
Jadi kalau mau pilih lebih baik pilih jadi produser. Pilih jadi produser. Oke, Bunda Christine. Saya percaya Pak Ram, Indonesia surga dunia itu saya percaya sekali. Itu betul. Banyak tempat yang indah, budayanya yang kaya, orang yang ramah, kehidupan yang beragam. Itu adalah mata air, sumber inspirasi seorang kreator yang tidak akan pernah kering, saya kira. Ya, bayangkan seorang produser dan sutradara Avatar saja terinspirasi dari suku Bajau loh. Betul. Ya, saya berharap Pak Ram justru juga menjadi pionir untuk terus keliling dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia keindahan. Saya kira itulah yang saya berharap. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga produser-produser baru terjun ke dunia perfilman untuk apa namanya? Jangan lupakan untuk menggali keindahan Indonesia yang menginspirasi dunia ini. Ya. Iya. Terima kasih para panelis dan Pak Ram, closing statement untuk menjawab Oke. harapan masyarakat, silakan. Begitu mendengar harapan Anda, wawasan saya lebih terbuka. Saya merasa bangga dipercayakan inspirasi dan keinginan dan harapan Anda kepada saya. Dan saya tidak akan sia-siakan masukan-masukan itu. Dan saya akan lakukan apa yang industri butuhkan, apa yang masyarakat kita butuhkan. Jadi apa yang Anda sampaikan ke saya sangat berarti buat saya dan saya janji akan kembali lagi dengan hasil yang positif. Terima kasih. Terima kasih Pak Ram Punjabi dan juga para panelis. Jo, di tangan Ram Punjabi cuan berapapun jadi. Di tangan Ram Punjabi cuan pun jadi ya, berapapun itu. Oke. Pemirsa, semoga Q&A kali ini menginspirasi Anda semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hanya di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.